dia sering ngimpi ketemu dia, sering menyatakan kalau cowok ini suka sama dia, iparnya itu. Dan dia sering ngimpi itu. Dia tahu bahwa dia sedang terkena hal gaib dari iparnya. Jadi setiap akan melaksanakan itu punyanya lah ya bahasanya. Ini halus gak sih bahasanya kalau punyanya? Iya. Iya. Itu loyo gitu. Letoy. Nah gitu. Letoy. Tapi saat dia jauh dari istrinya walaupun satu rumah tapi beda ruangan, normal. Jadi dia melakukan ritual ngangkangin apa ya, kasar bahasa bingung bahasanya, ngangkang makanan sehingga ada tetesan keringat yang jatuh ke situ dan ini dimakan oleh suaminya. Atau mungkin pakai daleman, diperes diminum oleh suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arul di channel Jelajah Malam. Nah, di samping gue nih sekarang udah ada narasumber legendaris. Ini narasumber bukan cuma cerita, tapi isi ceritanya banyak buat daging. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Bapak Malik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sekarang mau cerita apa nih, Pak? Insya Allah niatnya cerita seputar rumah tangga. Halus. Karena mungkin apa ya, banyak kejadian di sekitar kita kali ya. Di sekitar kami. Ada kurang lebihnya insya Allah hari ini kita berbagi cerita, ada 3 cerita nih. Apa tuh, Pak? Pertama, kisah seseorang yang suka dengan iparnya sendiri itu. Itu. Yang kedua, kisah rumah tangga yang awalnya baik-baik aja, terus hancur, ya bercerai gitu bahasanya. Tapi setelah bercerai, kedua-duanya ini menyesal gitu. Oke. Yang ketiga, sepasang pengantin yang ingin melaksanakan tugas barunya gitu, terus gagal gitu. Nah, apa itu kurang lebihnya. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Ayo paham lah pasti kan. Iya. Nah, itu dia spill sedikit dari Bapak Malik. Langsung aja nih, kita dengerin tausiahnya. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, puji syukur ke Allah. Hari ini saya bisa hadir kembali, ya berkat pertolongan Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan kesehatan, murah rezeki dan keberkahan. Juga bisa ketemu semua yang hadir di sini. Cuma ngomong hari ini nih ya, ketemu host baru ceritanya nih. Lagi magang. Lagi magang. Ini cadangan kita. Ya siapa namanya saya lupa tadi. Arul. Bang Arul. Saya ngambil Bang Arul aja biar gampang. Arul aja nggak apa-apa. Iya. Cerita pertama tuh dari seseorang yang suka dengan kakek iparnya. Nah ini ceritanya anak saya masih SD, punya temen, punya sirkelan, dan juga ada sirkelan emak-emak biasanya ya. Iya. Kebetulan istri saya itu juga jualan cireng di sekolah itu. Jadi ibu ini cerita lagi istri saya kalau dia punya masalah, di mana dia disukai oleh kakak iparnya, adik iparnya, tapi nggak berani cerita ke suaminya karena ini kan iparnya sendiri. Nah, otomatis suaminya akan nggak percaya. Dia sering ngimpi ketemu dia, sering menyatakan kalau cowok ini suka sama dia, iparnya itu. Dan dia sering ngimpi itu. Dia tahu bahwa dia sedang terkena hal gaib dari iparnya. Dia udah berobat kemana-mana, tapi nggak selesai gitu. Sampai mohon maaf, dia sampai pinjam uang renten untuk berobat gitu. Tapi nggak sembuh. Istri saya cerita ke saya gitu. Kalau temennya cerita punya ngalamin kayak gini, akhirnya saya bilang yaudah ajak main ke sini. Besoknya ibu itu diajaklah main ke rumah saya. Ceritalah dengan permasalahannya.
Ya udah ada cerita, akhirnya saya bilang, insya Allah Bu, besok saya mau ke rumah ibu ya. Oh ya boleh Pak Malik itu, samainlah ke rumahnya. Cerita panjang lebar, saya ke sana. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah, masalah itu selesai. Gitu. Jadi Bagaimana proses itu Pak bisa selesai itu? yang udah-udah, saya cukup dengar cerita dia kayak gini, udah cerita. Saya nyambungin batin bahasanya ya. Oh. Nyambungin batin, saya ajak musyawarah yang di sana. Yang di sana tuh siapa? Si lelaki, si adik iparnya? Plus makhluknya gitu. Oh. Jangan ganggu orang ini. Saya akuin orang ini sebagai keluarga saya. Dia tidak terima gitu. Ada kemungkinan ada yang kenal saya secara dalam, maka dia akan pergi. Tapi kalau yang belum kenal, otomatis dia akan mengadakan sedikit perlawanan. Dan dia punya satu patung naga tuh. Akhirnya awalnya dia nggak terima, saya tegur dikit dan terima. Alhamdulillah hari itu selesai. Diselesai, malamnya ibu ini tidur, dia ngimpi, dia melihat sebuah bangunan, ada orangnya gitu ya. Bangunan itu hancur. Dia hancur, selesai besok ya dia hidupnya lebih tenang, lebih nyaman. Dan saya kesana kedua, kita bikin syukuran. Oh, udah selesai berarti. Selesai, alhamdulillah gitu. Yang cerita pertama kayak gitu. Jadi dia kena dorongan dari kakak iparnya, adik iparnya, yang dimana dengan kemampuannya iparnya ini, seluruh keluarga besarnya tuh dipegang dia, artinya dikendalikan oleh dia. Apapun yang dia mau, pasti keturutan. Dalam bentuk apapun. Mau uang, mau mungkin dia suka dengan salah satu yang ada di situ, semua dia yang kendalikan. Maka ibu ini pun ingin dikendalikan karena dia suka dengan ibu ini. Adidaya dia nih. Itu yang luar biasa. Dia udah berobat kemana-mana. Gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Hari itu masalahnya selesai. Selesai. Gitu. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah. Yang kedua, ini juga pengalaman pribadi. Artinya orang minta tolong ke saya gitu ya. Makanya saya punya cerita banyak. Yang kedua, sebuah rumah tangga yang baik-baik aja, tahu-tahu dia punya masalah kecil, akhirnya jadi besar sampai bercerai. Setelah bercerai, resmi cerai pengadilan, keduanya merasakan yang namanya penyesalan, baru sadar bahwa sebenarnya dua-duanya masih cinta, masih sayang. Gitu. Cuma sayang untuk kembali lagi udah nggak bisa karena keduanya sudah menikah. Nah, dia ngobrol ke saya. Akhirnya saya bongkar bahwa sebenarnya dulu waktu dia masih berumah tangga, ada keluarga jauh yang nggak suka dengan rumah tangga. Nah, ada permainan juga. Ada permainan dari keluarga besar, makanya timbul istrinya nih pokoknya bawanya kesel aja sama suaminya. Padahal nggak ada masalah. Gedeg bae. Nah, gedeg bae beneran. Ini enak bahasa gitu kayak kita temen nih. Pokoknya bawanya gedeg aja gitu, empet dah gitu pokoknya. Padahal istrinya minta apa aja, alhamdulillah keturutan. Sampai pengen punya sewaan tenda. Itu kan bukan modal kecil. Iya. Tapi keturutan, artinya kesampean. Dicariin. Pengen punya mobil. Ini usahain sampai punya mobil. Tapi tetap yang namanya gedegnya itu terus. Bencinya terus sampai timbul ya berantem lah gitu ya gede. Akhirnya sang suami pun ya mungkin hilang sabar, begak juga bener. Akhirnya ya udahlah, istrinya pengen bubar. Cuman setelah cerai, istrinya cerita ke saya merasa nyesel. Dan suaminya pun ya ceritanya nyesel. Saya dapat cerita ini dari anaknya karena anaknya dekat dengan kedua orang tuanya. Anak cerita. Nah, cuma sayangnya cerita ke saya setelah kejadian ini udah selesai, udah terjadi gitu, akhirnya alhamdulillah. Ya kalau hari ini sih untuk usahanya pun sebenarnya lancar. Iya, ini belum lancar. Artinya sewaan tendanya pun bermasalah. Nggak ada yang nyewa gitu. Gitu. Sampai yang perempuan nih ya bahasa usahanya apruk-aprukan gitu. Itu apa aja lah yang penting sampai mobilnya rusak gitu. Wah, jadi semacam ya superhero perempuan itu. Iya, karena saking harus kebutuhan keluarga gitu kan. Betul. Nggak ada yang cari uang gitu sampai dia lelah. Akhirnya cerita ke saya, konsultasi, ya sedikit lah kita ngobrol, musyawarah. Untuk hari ini sih untuk usahanya alhamdulillah gitu. Cuman untuk rumah tangga yang udah hancur kan agak-agak repot. Gitu, karena yang laki juga udah punya rumah tangga.
gitu, udah agak susah gitu. Cuman dia baru menyadari bahwa dulu saat dia emosi ternyata bukan murni dari manusianya gitu, bukan karena dia punya masalah. Ada yang ngendaliin. Ada yang ngendaliin. Itu yang cerita keduanya kayak gitu. Artinya ya buat mungkin apa ya, teman-teman di luar saat ini punya masalah rumah tangga, ya mungkin bisa kendalikan dulu emosinya. Betul. Gitu, ditimbang-timbang lagi, dipikir-pikir lagi, jangan buru-buru ngambil keputusan. Betul. Gitu. Walaupun enggak semua masalah rumah tangga itu khususnya santet ya, enggak ya. Enggak gitu. Karena gini, yang namanya rumah tangga itu harus punya masalah. Supaya Itu karena hidup adalah masalah. Itu. Jadi nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Itu. Masalah rumah tangga terkadang adalah menjadi satu pupuk untuk kedepannya lebih harmonis, lebih mesra, dan juga menjadi sayang yang lebih tinggi ke depannya dan memperkuat mental. Bahkan orang tua angkat saya bilang rumah tangga itu kalau belum 10 tahun balik katanya nggak akan jejeg gitu. Jadi kalau rumah tangga 10 tahun gitu. Jadi kalau punya masalah rumah tangga jangan buru-buru ngomong yang enggak, apalagi ente kan laki katanya. Jangan buru-buru ngomongnya sembarangan gitu. Jadi beratnya rumah tangga di situ. Jadi emang harus ada. Yang kedua, dalam rumah tangga itu ini sering yang terjadi. Itu kasus perselingkuhan. Gitu. Artinya gini, enggak semua kasus perselingkuhan karena salah satunya, mohon maaf bahasa umumnya, gatal gitu. Enggak. Jadi kasus perselingkuhan memang satu kasus yang harus ada di sebuah rumah tangga. harus ada. Harus ada. Bahkan ada saya dinasih gini, kalau ente belum ngalami ini, perkuat ibadah ente agar ente ngalamin kasus perselingkuhan. Tapi mohon maaf, bukan perselingkuhan dalam arti sebenarnya gini. Kasus perselingkuhan ada kedua. Ada kita senang dengan perempuan lain atau orang lain suka dengan istri kita. Betul. Itu perselingkuhannya. Nah, untuk mencegah itu, kita sadar diri bahwa saat kita senang dengan perempuan lain, ingat bahwa kita punya rumah tangga. Jadi, oke, kita suka dengan dia, tapi nggak dilanjutkan. Gitu. Hanya sebatas suka. Nah, pun dengan istri kita. Saat ada orang lain suka dengan istri kita, dan dia tahu bahwa dia suka, dan istri kita harus sadar bahwa dia punya rumah tangga, jangan ditimpalin gitu. Nah, itu kuncinya. Walaupun di situ pasti ada yang namanya kesalahpahaman, ribut-ribut omongnya pasti ada. Nah, kalau bisa lewatin ini, alhamdulillah insya Allah ke depan lebih aman. Tapi kalau dilanjutkan, mohon maaf, ini kembali ke manusianya. Wah iya sih. Kembali ke manusianya, gitu. Jadi insya Allah namanya rumah tangga akan ngalamin ini. Ini untuk memperkuat pondasi rumah tangga. Betul. Itu menurut orang tua saya dulu kayak gitu. Tapi Pak, maaf, itu kan kalau yang cerita yang tadi tuh katanya ada yang main lah. Ada yang ngerjain. Itu motifnya apa Pak? Kenapa dia ngerjain rumah tangga orang gitu? Oh ya, banyak motif lah. Nggak suka dengan kesuksesan seseorang. Nggak suka dengan, kan ada ya sebuah pernikahan yang tidak disetujui dengan A dengan si B. Mungkin dari faktor salah satu keluarga. Gitu. Atau mungkin ya nggak suka dengan karena keharmonisan, kelancaran ekonomi gitu. Sehingga karena itu sebenarnya gini, itu celah yang gampang dimasuki dan gampang menghancurkan orang. Kalau orang punya usaha bagus, dihancurkan, ya orang akan cepat berpikir bahwa ini ada faktor X tadi. Tapi kalau rumah tangga dihancurkan, selesai semua. Ekonominya hancur, rumah tangganya hancur. Gitu. Jadi keduanya kena. Gitu. Dan itu susah cari alasan masalah santet tadi. Gitu. Karena ya namanya rumah tangga kan gitu nanti alasannya. Oh, mungkin suaminya nggak beres. Oh, istrinya mungkin main inilah gitu. Itu agak sulit terdeteksi. Oh, ngajarnya lewat rumah tangganya. Rumah tangganya. Itu paling gampang. Gitu. Cari alasannya susah itu. Dan keduanya pasti hancur, rumah tangganya hancur, usahanya hancur, selesai. Ketimbang usaha jelas. Gitu. Banyak yang nggak masuk akal kalau di usaha. Tapi kalau di rumah tangga, semua orang akan pikir wajar, namanya juga rumah tangga. Gitu. Kalau yang ketiga, yang tadi saya bilang pengantin ini juga, jadi saya kan punya tongkrongan, kumpulan di rumah tuh dengan beberapa orang yang alhamdulillah sampai ini masih jalan. Ini adalah kejadian seseorang yang emang dekat ke saya. Anak ini ikut saya dari SMP kelas 2. Aktif lah pokoknya ikut saya dalam segala hal, sampai saya juga ke keluarganya pun ya akrab dekat. Sampai dia mau nikah pun saya bantu, keluarga ada masalah pun saya bantu, dan dia pun begitu ke keluarga saya, ke diri saya. Dia punya uang, punya apapun, pokoknya dia semua bantu.
Satu hari dia nikah nih. Dia nikah, kita bantu. Selesai nikah, ya namanya pengantin baru ya, kita nggak mau ganggu. Nggak mau ganggu. Indah. Iya, kita juga kan ngalamin kan gitu. Setelah 2 minggu dia datang ke saya. Gitu. Dia manggil ke saya abang. Bang, saya mau ngobrol gitu. Ya ayo, gimana nih? Kita ledekin, wih asik dong nih, namanya pengantin baru. Justru itu bang, saya mau cerita itu katanya. Kenapa emang? Saya belum itu bang, gitu. Itu apa? Ya, gitu. Maksudnya itu gimana nih? Gitu. Ya soalnya belum, pokoknya banget. Oke, kita main ini, kita ini intinya langsung aja gitu. Saya belum bulan madu, bulan malam pertama. Yang bener, iya, lah kan udah 2 minggu. Justru itu bang katanya. Ini gimana ceritanya gitu? Ya makanya kenapa ya bang? Gitu. Masalahnya di mana? Jadi setiap akan melaksanakan itu punyanya lah ya bahasanya. Ini halus gak sih bahasanya kalau punyanya? Iya. Iya. Itu loyo gitu. Letoy. Nah gitu. Letoy. Tapi saat dia jauh dari istrinya walaupun satu rumah tapi beda ruangan, normal. Ya kok bisa begitu? Lah ini jadi aneh kan? Kita juga aneh. Sampai ada teman yang mancing-mancing, oh contoh ini gitu, film kayak gini. Enggak, jangankan nonton film, beda ruangan aja, normal. Tapi saat hendak menyerang, ya asik rasanya. Invasi. Letoy. Kalau beda pindah ruangan. Normal. Enggak, dua-duanya. Dua-duanya enggak, beda ruangan tetap. Artinya dia enggak kayak gini, artinya enggak satu ruangan berdua. Mau ruangan manapun kalau berdua letoy, tapi kalau beda ruangan dia isinya bisa di kamar, dia di depan atau di dapur, normal. Jadi lonya pada saat ingin menyerang itu aja. Yang mana istri minta mulu, ya wajar pengantin baru kan, gitu. Emang itu hal yang ditunggu-tunggu gitu kan, 2 minggu kan tersiksa, ubun-ubun kan hampir meleduk gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, wah nih kacau juga nih kan gitu. Meleduk. Ya kan kita ngalamin kan. Iya. Ya akhirnya kita dulu tawa dulu. Iya. Ya akhirnya kita berpikir serius dah nih, kita hilangin yang lucu-lucunya, gangguan pala kita hilangin. Oke, kita ngobrol serius sekarang. Gimana ceritanya? Ya jadi ceritanya pada saat dia mau kayak gitu selalu loyo dan dia udah minum obat kuat. Ya kan lucu, pengantin baru minum obat kuat lucu. Kecuali umur 54 sono ya. Gitu. Udah bang, udah saya coba tapi tetap gitu. Udah oke, udah lah kita cari ngobrol-ngobrol. Oh, ini ada masalah. Jadi ceritanya pada saat dia sebelum nikah, dia punya tetangga, di situ ada anak gadis suka sama dia. Oh, cewek yang suka. Cewek suka sama cowok. Dan dia sering interaksi lah gitu. Ternyata cowok ini nikah dengan orang lain. Dia sakit hati dan dia membuat satu tanaman di rumah itu. Jadi sehari sebelum nikah ada hal ganjil yang terjadi di rumah itu. Apa tuh, Pak? Ada semacam kejadian yang kayak suara meledak kayak ini gitu. Dia nggak cerita khusus gitu. Akhirnya yaudah dia nggak ngambil pusing karena jual repot mau menikah. Oke. Akhirnya syariatnya kita pakai perantaranya daun kelor. Karena daun kelor dipercaya menjadi bagian perantara obat untuk hal seperti itu. Kita cari 7 ranting ya. 7 ranting daun kelor, daunnya kita buang. Tinggal rantingnya tuh. Tinggal rantingnya kan rantingnya lurus, ada yang ke samping tuh. Nah, yang samping kita buang, kita tinggal lurus aja kan. Patokannya kalau dia sembuh dengan ini, syaratnya ranting ini bisa kita bunderin. Nah, kita ambil 1, kita bunderin patah. Kita ambil 2 patah sampai 6. Patah tinggal 1. Ini kalau ini bunder lu selamat, kalau lu nggak bunder selamat. Kita bunderin, alhamdulillah bisa bulat. Kita bulat, kita kasih dia daun kelor, kita kumpulin yang tadi tuh. Yang dicopot-copot. Kita bejek, kita iniin. Kan udah ada airnya. Akhirnya kita suruh nih pulang. Airnya buat balur badan. Airnya plus ampas daun kelornya kita kasih buat balur di badan. Batang yang tadi dibuletin tuh, mohon maaf, dimasukkan ke itunya. Itu akhirnya udah pulang. Dicincin nih. Kita bikin cincin. Pulang, selesai lah mungkin itu. Nah 2 hari kemudian dia laporan. Alhamdulillah
nggak lama punya anak dan sekarang udah punya anak 3. Set. Udah berhasil. Alhamdulillah puji syukur ke Allah, Allah tolong gitu ya syariatnya itu. Jadi perkara daun kelor alhamdulillah gitu. Saya juga pribadi pernah mengalami gitu berkaitan dengan syariat atau perantara daun kelor. Gimana kalau Bapak tuh gimana? Nah ini tips kecil nih, mudah-mudahan bisa manfaat buat semua. Saya keseharian saya di samping saya ngurus jenazah, kalau jenazah kan nggak bisa dijadikan profesi ya, itu mah tugas karena kita nggak tahu kapan orang meninggal dan berapa orang kasih kita uang lala kita nggak bisa tahu. Jadi saya punya kegiatan di rumah tuh, pertama saya ngurus sekolah, kedua istri saya tuh jualan cireng. Jadi saya ngerjain berdua nih sama istri. Istri saya tuh jualan cireng itu omsetnya sehari itu bisa habis 600 piece. Banyak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, makanya saya lumayan repot dah gitu. Jalan satu hari, akhirnya kita bagi tuh isi saya dagang di sekolah gitu. Saya kegiatan di rumah. Nah, satu hari isi saya dagang tuh cuma habis 7 biji, 7.000 perak. Isi saya pulang, kan biasa pulang kan jam 12:30, jam 1. Ya, udah kan, saya masih banyak banget. Iya teman, dapat 7.000. Astagfirullahaladzim. Ini saya ini nggak logika nih. Gitu, kalau cuman habis 300, 400 wajar ya, namanya orang usaha kan turun naik wajar. Kalau cuma 7 biji kan nggak wajar. Gitu. Cuma waktu itu cirengnya masih ngambil dari orang gitu, nggak bikin sendiri. Sekarang udah bikin nih? Sekarang alhamdulillah hampir 2 tahun ini kita bikin sendiri gitu. Nah, hari kedua istri saya ngambilnya diturunin tuh jadi 400 piece aja gitu. Karena kan cireng itu waktu itu walaupun kita ngambil kita bayar. Jadi yang sisa ini nggak bisa kita pulangin. Gitu, akhirnya turunin jadi 400. Hari itu istri saya dagang lagi cuma habis 10. Ceban. Ngaco saya bilang. Saya agak emosi tuh. Akhirnya besok udah turunin lagi ambil 300. Ya bahasa saya ke istri gitu. Udah besok saya aja yang dagang, udah situ di rumah gitu. Iya gitu. Emosi nih saya, udah dorong gerobak. Saya tongkrongin tuh cireng. Gua pengen tahu siapa sih yang macam-macam gitu. Saya dagang, Bang. Alhamdulillah hari itu habislah 300. Habis gitu. Nah, di luar pengetahuan istri saya konsul gitu ke salah satu teman. Teman saya bilang gini, cari daun kelor, cari terasi, ambil garam sama daun air beras cucian pertama. Semuanya dihalusin tumbuk, diaduk. Gitu. Jadi air beras, air pertama. Air pertama tuh maksudnya gini? Jadi kalau kita nyuci beras kan ada air pertama tuh yang putih. Nah, itu yang diambil. Kalau cucian kedua kan udah agak bening. Jadi air beras cucian pertama, garam, terasi, sama daun kelor tadi. Bawang putih, tambah bawang putih. Saya tanya ke teman, kok nih begini? Ya udah tumbuk aja semua, nanti disaring gitu. Ampasnya dibuang, airnya siramin ke tempat ente dagang. Waktu itu kayak gitu. Ya udah kita lakuin. Tapi kita tanya juga nih, kenapa kayak gini? Jadi fungsi air beras itu katanya nanti kalau misalnya orang itu nggak suka penyerang lagi nggak kelihatan karena warna air beras itu kan keruh ya. Nah, jadi saat dinyerang kita nggak kelihatan. Garam sama terasi itu kan gurih, menjadi daya tarik buat usaha. Kalau bawang putih, salah satu itu bawang adalah benda yang tidak disukai oleh makhluk. Jadi plus daun kelor emang jadi yang tidak disukai. Udah ente kerjain, ya Bismillah katanya. Ya udah kita kerjain, kita ini. Alhamdulillah tuh hari itu 300 habis. Hari kedua kita lagi masih nongkrongin, naik 350, 400 gitu sampai akhirnya normal lagi 600 piece itu. Udah saya serahkan lagi istri, saya suruh dia lagi yang dagang, saya usaha lain. Akhirnya ketahuan ternyata sebelum kejadian istri saya itu ada kejadian di mana jadi gerobak istri saya berdampingan dengan gerobak tukang somai. Nah, antara dua gerobak ini ada sela nih. Sela ini kan buat anak sekolah lewat gitu. Ada tukang dagang lain pikul masuk di sini. Ketutup. Nah, istri saya negor, masuk ini bang, jangan di sini. Ini kan buat anak-anak lewat. Dia nggak mau. Dia ngotot. Ribut omong lah mis saya. Akhirnya dengan kesel dia pergi. Dialah yang jahil ke gerobak saya.
Dia injak saya. Itu akhirnya di kemudian hari ketahuan. Makanya sejak hari itu dia nggak pernah berani lagi untuk dagang di situ. Nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Gitu. Juga dari pedagang lain yang coba utak-atik. Karena gini, dagang di sekolah konsumennya itu aja. Gitu. Kelihatannya gampang, tapi sebenarnya lumayan ekstrem lah gitu. Jadi nggak hanya satu kali. Tricky banget. Nggak hanya sekali tuh gerobak saya kena senggol gitu. Kalau udah kayak gitu saya turun. Gitu. Sampai akhirnya ya kesini-sini sekarang ini. Ya macam-macam loh tukang cireng gitu. Sampai sekarang gitu. Kayak gitu ya walau alam sih mereka ngelihat apa atau merasa apa nggak tahu. Tapi alhamdulillah ya pertolongan Allah cireng saya aman. Isi saya aman, semua aman gitu ya. Intinya semua alhamdulillah kayak gitu. Nah itu Pak, kalau balik lagi kita ke urusan rumah tangga ya. Ada nggak sih Pak ciri-ciri khusus kalau rumah tangga ini lagi kena gangguan gitu Pak? Atau lagi diserang? Iya. Ada nggak ciri-ciri? Artinya gini ya, apa sebuah masa dalam rumah tangga itu normal atau nggak normal gitu bahasanya. Kayak gitu ya. Ciri gampangnya gini, kalau itu nggak normal dalam kaitan ada hal lain yang mengganggu rumah tangga itu, kita punya rasa benci yang nggak ada alasannya. Kita kesel sama istri, tapi ada kejadian sebelumnya, itu normal. Tapi kalau nggak ada kejadian apapun tapi nggak suka, itu nggak normal. Kita sendiri yang ngalamin itu bingung. Ini kok kan nggak ada masalah apa-apa gitu. Cewek emang begitu Pak. Pasti ada masalahnya. Enggak, lu kenapa sih gede gue sama gua? Enggak, gua lagi deg aja sama lu, kata dia begitu. Tapi nggak tetap ada itu kan karena mungkin karena kondisi bercanda gitu. Tapi karena secara aslinya pasti ada trigger. Pasti ada. Gitu. Contoh kecil gini. Pernah dengar nggak dulu orang kalau pacaran pakai pelet? Iya. Apa sih cirinya orang suka karena pelet atau enggak? Apa tuh Pak? Nah gini. Kalau seseorang suka kepada seorang karena aslinya, itu selalu jauh dia kangen. Kalau deket nggak mau pisah, itu dia suka sebenarnya. Kalau pelet? Kalau pelet dari jauh dia ingat terus, kalau deket sebel, pengennya pisah. Gitu. Itu pelet. Pasangan suami istri pun sama. Kalau jauh, ya dia ini, tapi kalau deket, bawaannya kesel. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi bawaannya sebel aja sama pasangan. Apa yang dikerjain kita sebelum kita nggak suka, iya salah aja. Kita bawaannya emosi aja, gitu, uring-uringan. Itu indikasi kayak gitu. Jadi gampang sebenarnya nyirinya, gitu. Nah, buat kita terhindar itu dari hal-hal kayak begitu. Ya kalau secara agama jelas ya nggak jauh dari ibadah lah gitu, gitu. Tapi kalau secara non agama ya kita menyadari bahwa kalau emang nggak ada masalah, ya coba kita introspeksi diri, gitu. Kita agak sulit kalau memang nggak ada jalur agama. Artinya nggak jauh dari perkuat ibadah, gitu kalau secara umum, gitu. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalnya masalah-masalah yang kayak begitu tuh kita tarik jadi masalah ego kita aja nih yang sebenarnya bermasalah gitu? Bisa. Kalau emang dia sadar bahwa ini ego, jelas ini berarti masalah normal. Tapi kalau non ego, artinya itu tadi saat dia coba lari ke diri, dia merasa bahwa dia nggak ego, dia udah ngalah, dia udah kayak gini, rumah tangga semua normal, keuangan normal, semua normal, tapi tetap dia bawaannya nggak suka, dia kesel, dia bawaannya empet lah sama pasangannya, itu nggak jauh. Padahal dia awal menikah sama-sama suka. Gitu. Artinya nggak ada masalah lah dalam rumah tangga, dalam hubungannya nggak ada masalah. Tapi kenapa ada ini tuh ya situ, gitu. Paling nanti kesananya ya masalah yang dicari-cari, untuk biar ada alasan aja saat mungkin keluarga, saudara, teman tanya, kenapa sih sama ini sama pasangan begini-gini? Ya itu masalah yang dicari-cari. Intinya di hatinya dia jujur bahwa dia sebenarnya nggak ada masalah, cuma bawaannya kesel aja, bawaannya benci aja. Kalau deket emosi gitu, gimana sih kalau deket emosi? Gitu, kayak gitu. Sama kayak kasus yang tadi kalau orang dipelet dari jauh inget mulu, begitu samperin bawaannya emosi, bawaannya pengen misah, gimana sih? Kan kalau karena emang bukan dari dasar hatinya. Karena bukan dari hati. Jadi karena fungsi makhluk itu kan cuman kita dibikin ingat sama dia. Saat deket mah ya sebel, orang emang dari dasar kita nggak suka sama dia. Gitu. Cuman untuk pisah kita nggak mau karena kan ingat lagi. Kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Dan ini kalau misalnya ya
ada yang mau jujur ya dengan apa yang saya omongin, insya Allah mereka mengiyakan. Karena juga banyak teman-teman saya cerita kayak gitu. Kenapa ya? Saya ingat terus ke perempuan ini. Tapi kalau deket dia bona, sebel gitu, pengennya jauh aja, pengennya ini. Berarti yang pelet kalau kayak gitu, Pak? Itu indikasinya. Dan kalau jodoh dari pelet, mohon maaf, usia jodohnya Iya pernah dengar kok. 5 tahun ke bawah. Nggak bakal lama sih. Nggak lama, 5 tahun ke bawah. Paling hebat 5 tahun mentok pasti cerai, pasti bubar. Tapi saya pernah dengar juga kalau kita pakai gitu ya, kita harus top up. Dalam arti gini, kita harus datang lagi ke dukun buat memperpanjang. Oh iya, iya itu ya. Tapi kan kebanyakan kalau udah dapat udah selesai. Oh gitu. Gitu buat apa kan? Kita ingin menikah dengan seorang kan pada saat mohon maaf keinginan awal aja kan? Iya karena sesuatu, entah karena ekonomi, entah karena hal lain. Nah, kan gitu. Setelah semua dapat selesai, ya kan gitu. Udah selesai aja. Selesai aja kan? Karena yang dimauin udah dapat. Udah dapat. Ke situ. Banyak kayak gitu kalau masalah kaitan bersifat dengan non murni kayak gitu. Cirinya. Nah ini ada lagi nih Pak. Misalnya dalam sebuah rumah tangga, ini udah dalam pernikahan. Tadi kan kita bahas pelet sebelum menikah. Iya. Tapi ini udah menikah. Lalu salah satu dari pasangan itu ngelakuin hal-hal yang pakai ya dukun lah ya, buat supaya pasangannya ini nggak kemana-mana gitu. Iya benar. Nah itu gimana Pak kalau kayak gitu? Kita ambil dasar ya. Serta pertama, kalau dia ingin mempertahankan rumah tangga secara niatnya itu baik, itu bagus, itu. Tapi cara yang bagus mendingan dengan cara yang normal, artinya apapun agamanya, mendingan minta kepada yang semestinya. Contoh kita ke Muslim, kita minta ke Allah dengan doa, gitu. Kalau dipakai cara non doa, mungkin niatnya bagus untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi ritual yang dilakukan itu yang bermasalah. Karena saat ritual dia memakai makhluk lain. Konsekuensinya ada sesuatu yang harus dibayar. Gitu. Dan ini yang berat. Gitu. Karena ada, gimana saya cerita. Jadi ada seorang istri melakukan sesuatu kepada makanan sehingga makanan ini supaya dikasih suaminya. Sehingga suaminya jadi lengket ke dia, sayang ke dia. Nah, itu konsekuensinya perempuannya, mohon maaf, akan jadi satu makhluk yang gentayangan. Saya nggak berani sebut karena akan ini sedikit menyinggung pihak lain. Oke. Itu. Sebut aja nggak apa-apa Pak. Biar vulgar. Biar jelas, tapi harus jelas Pak. Ya ini sih bukan non pikir. Gitu. Gitu. Jadi akan jadi satu makhluk yang gentayangan. Saat sang istri melakukan hal ini. Jadi dia melakukan ritual ngangkangin kasar bahasa bingung bahasanya, ngangkang makanan sehingga ada tetesan keringat yang jatuh ke situ dan ini dimakan oleh suaminya. Atau mungkin pakai daleman diperes diminum oleh suaminya. Itu ada seperti itu. Kalau daleman dikubur dalam kolong bale gitu gimana? Kalau dikubur ya pokoknya apapun bentuk ritualnya. Apapun bentuk ritualnya yang non agamis itu ada konsekuensinya. Konsekuensi kepada istrinya. Itu yang berat sebenarnya. Berarti bisa dibilang gini ya Pak, kita meminta ke Tuhan dan kita juga memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Paling nggak begitu kan? Kalau buat normalnya, tanpa harus jalur bawah tanah tuh. Ya benar. Karena kembali ke tadi, artinya kalau emang dia itu jodoh ya, pasti akan langgeng. Karena seseorang bisa jodoh karena ada punya dua rasa, sama-sama saling sayang, saling suka. Kalau di dalamnya ada masalah, ya itu sunatullah. Artinya emang harusnya begitu, biasa. Tapi kalau gitu, pada akhirnya tadi ada ritual seperti tadi, berarti awalnya pun nggak beres. Ada semacam tadi yang pelet mungkin. Gitu, sehingga di dalamnya dipertahankan karena pelet itu kan cuman kurang lebih di bawah 5 tahun. Nah untuk 5 tahun ke depan kan dia juga untuk makanya memperpanjang tadi yang Bang Harul sebut top up gitu dengan ritual yang baru dan ini itu kayak gitu. Itu akan ada konsekuensinya gitu konsekuensinya. Nah kalau kita ngomongin gangguan jin nih Pak, apa sih
atau bisa nggak sih itu jin ngeganggu rumah tangga? Ya bisa dan sangat bisa, Sangat bisa. sangat bisa. Ya memang ada spesialisasinya ya istilahnya. Di antara sekian banyak makhluk dari golongan kan, ya saya pernah cerita di sini bahwa ada makhluk yang namanya jin, dan jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Karena jin sama kita manusia ya, punya ada yang baik, ada yang jahat. Ada spesialisasi di antara mereka yang memang pekerjaannya itu gitu, yaitu ngancin rumah tangga. Ada tuh Pak. Ada, pastinya ada gitu. Bahkan dalam keterangan agama aslinya gini, dia mungkin kita pernah dengar yang namanya malaikat tarut marut gitu. Ya salah satu kerjaannya itu, ya tugasnya itu kan bikin masalah. Cuma kalau malaikat tarut marut ini kan istilahnya ya, kalau saya dari guru ngaji gitu ya, pada saat dia bahasa ngadukan ke rumah tangga orang, itu ya dia sambil ngomong rumah tangga orang dari guru, ya manusia sesungguhnya aku hanyalah ujian dan cobaan buat engkau gitu. Artinya ada, apalagi dari golongan jin tadi. Itu sama dengan semua kasus, cuma bedanya spesifikasinya dia ngurus rumah tangga. Khusus dia tuh. Khusus rumah tangga. Buat mencerai-beraikan rumah tangga. Itu. Ada itu kayak gitu. Makanya ya nggak jauh dari masalah ibadah dan juga pengendalian emosi. Ya diri kita, dan saat kita merasa sesuatu yang agak beda dalam diri kita, merenung dulu dah gitu. Jangan ngumbar emosi gitu. Jangan ngumbar emosi dulu, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai keluar kata-kata. Khususnya buat laki kan. Maaf, kalau laki jelas kita semua tahu kalau seandainya laki itu atau suami mengucap kata cerai saja walaupun bercanda kan sudah jatuh. Betul. Tuh. Nah kalau perempuan mengucap kata cerai walaupun puluhan kali nggak jatuh. Cuma gitu. Kalau perempuan yang sering ngucap, kalau enggak itu mati umur, itu mati jodoh. Kalau nggak mati jodoh, mati rezeki. Artinya rezekinya seret. Jadi dalam rumah tangganya rezekinya seret. Itu mati rezeki namanya. Kalau mati jodoh, salah satunya meninggal. Entah laki entah perempuan. Jadi makanya kalimat cerai itu kalimat sakral gitu. Bedanya kalau yang mengucapkan suami jatuh talak gitu ya, harus. Tapi kalau yang ngucap perempuan itu waktu kedua gitu. Kalau enggak jodoh ya rezekinya. Karena janji sama Tuhan gitu ya. Gitu. Makanya itu kalimat yang benar-benar nggak boleh diucapin. Dan inilah tugas makhluk itu, goda kita untuk ngucapin. Gitu. Kayak itu. Dengar-dengar juga katanya dia dapat penghargaan yang bagus gitu. Maksudnya pangkat yang tinggi kalau berhasil sampai menceraikan manusia gitu. Ya, bukan hanya menceraikan. Semua keburukan yang terjadi itu manusia lakukan karena mereka punya hadiah besar. Hadiah besar, hadiah tertinggi mereka adalah keabadian. Kenapa mereka itu? Maaf ini agak jauh dikit jadi ngomong. Ada raja, ada bawahan, ada anak buah. Mereka saling berebut saat ada satu misi. Mereka semua ini berebut yang di sini untuk mendapatkan misi. Nah, yang menang dapat misi, menghancurkan si Anu gitu. Berangkat dia. Kalau berhasil, dia dapat naikkan pangkat. Terus pangkat tertinggi adalah keabadian. Gitu, karena makanya mereka ingin terus berhasil. Gagal, hancur. Tapi kan nggak ada yang abadi, Pak. Kenapa dia mencari keabadian? Bahasa manusia nggak ada keabadian. Itu, tapi bahasa mereka ada. Kenapa bahasa mereka ada? Ada beberapa makhluk yang memang sampai hari ini Allah berikan umur panjang. Salah satunya iblis, sampai hari ini masih hidup. Nah, itu yang dijual, bahwa kalau berhasil ini akan berkeabadian seperti abadinya iblis. Itu yang dijual. Sampai Dajjal pun masih hidup. Itu yang dijual oleh mereka. Gitu. Kalau di kita ya jelas kita manusia umur kita pendek. Itu mereka kayak gitu. Kayak mohon maaf, pesugihan. Pesugihan punya satu kerajaan atau satu tempat di satu titik. Ada yang bilang kalau di situ dibacakan ayat Quran dan sebagainya, hancur nggak mereka? Mereka pasti hancur. Iya, hancur. Bangunan bisa hancur, makhluk yang masih kelas bawah pun bisa mati, bisa hancur dengan bacaan ayat Al-Quran. Tapi sang ininya, punggawa yang besar ini enggak. Oh, lebih kuat dia. Dia enggak akan hancur karena dia punya keabadian tadi. Dia punya keabadian. Maka saat bangunan hancur, ya sudah, nanti selesai dibacaan hancur, dibangun lagi. Dengan apa? Dengan korban baru. Bangunnya dengan itu.
pemuja baru, ini baru bangun lagi gitu, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, buat kita nih Pak, buat para penonton juga nih, supaya terhindar dari kayak gitu, apa sih tips-tipsnya nih Pak? Ya. Satu tips kecil yang ini biasa saya lakuin, mudah-mudahan manfaat ya buat kita semua. Gini, di sini saya sering bilang kalimat yang namanya saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Dan kita semua sepakat bahwa manusia hidup itu ada penunjangnya, yaitu kita sebut dengan 4 unsur kehidupan. Air, api, angin atau udara dengan bumi. Tanpa 4 unsur kehidupan ini masuk kan nggak akan hidup. Iya. Dan dengan 4 unsur kehidupan inilah gitu, makhluk itu akan nyerang kita. Dia bisa nyerang kita lewat angin, ngirimin barang. Dia bisa nyerang kita lewat tanah dengan yang ditanam di tanah. Mereka bisa nyerang dengan api yang semacam banaspati. Mereka bisa nyerang kita lewat apa tadi? Tumbuhan. Jadi kita, nah, gimana caranya agar dia ngirim lewat tanah nggak sampai ke kita, mereka lewat angin ke kita, mereka lewat makanan nggak ke kita, mereka lewat angin nggak ke kita. Sering-seringlah salam dengan 4 unsur kehidupan ini. Hargai mana ini. Kan tanpa ini kita nggak bisa hidup. Hargai. Kita manusia mau minum, kalau nggak ada air kan nggak bisa minum. Kita nggak bisa hidup. Nah, sekarang kita minum ini. Tanpa air kita nggak hidup. Boleh nggak kita ngargain dia? Boleh lah. Nah, hargailah dia. Dia bisa kita minum karena Allah perintahkan air untuk menunjang kehidupan manusia. Air bisa diminum karena air tunduk ke Allah gitu. Maka hargai ini makhluk ini. Saat mau minum salam ke air. Gitu. Kita mau mandi tanpa air kita nggak bisa mandi. Saat kita mau mandi, ya kita adab lah kayak assalamualaikum ya air. Maaf ya, saya pakai buat bersih badan. Mohon minta iridonya, minta baru mandi. Kita mau minum gitu. Kita mau bebersih kayak gitu. Ke udara, apalagi kita ngirup oksigen tanpa kita sering salam. Ke rumah sakit bayar. Nah, mahal. Nah, ke api pun sama. Ke bumi, kita kalau nggak ada bumi kita mau di mana? Sering-seringlah salam ke bumi. Gitu. Saat kita menghargai 4 unsur kehidupan itu, nanti efeknya dia juga ngargain kita. Nah, saat dia ngargain kita, saat ada orang jahat kita ngirim sesuatu lewat tanah, tanah nggak mau ngirim ke kita karena kita ngargain tanah. Saat dikirim lewat angin, angin nggak mau ngirim ke kita karena kita ngargain dia. Saat dikirim lewat api, api nggak mau ke kita karena kita ngargain dia. Begitupun dengan angin. Insya Allah selamat syariatnya dari situ. Jadi saling menghargai dan menghargai sama makhluk Allah. Nah, sering-seringlah menghargai ini. Gimana cara menghargainya? Karena kita muslim ya kita dengan salam seperti biasa. Boleh dengan bahasa daerah manapun. Gitu. Kita boleh pakai bahasa. Karena saya ya orang Betawi lah. Saya sering pakai bahasa Betawi aja. Assalamualaikum ya air. Gitu. Maaf ya. Gitu. Minta ridhonya saya minum. Assalamualaikum ya tanah. Minta ridhonya ya gini. Assalamualaikum ya api. Assalamualaikum ya bumi kayak gitu. Itu biasain kayak gitu, saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Gitu. Itu hal yang biasa saya lakukan. Karena kita menyadari bahwa tanpa ini kita nggak bisa hidup. Tapi biasanya manusia lupa dengan ini. Betul. Gitu. Padahal ini makhluk Allah kan ya. Gitu. Tanpa ini sulit. Gitu. Sering-seringlah salam. Gitu. Pun gini. Sebagai Muslim kita pernah pasti dengar yang namanya kalau air zam-zam. Nah, air zam-zam itu bisa menjadi obat tergantung niat kita. Saat kita minum kita niat. Nah, kalau minum niat jadi obat, insya Allah jadi obat. Gitu. Pun dengan air kita di rumah pun sama gitu. Niat aja ya Allah jadikanlah ini sebagai obat nih, misalnya perut saya sakit atau kepala saya pusing atau mungkin masa Bismillah minum, insya Allah. Gitu. Bisa diarahin air. Bisa diarahin. Gitu. Jadi insya Allah kayak gitu. Itu cara yang sering atau biasa saya pakai. Gitu. Pun mungkin kita punya saudara beda kampung. Gitu, dia telepon nih kurang sehat ini, ya deh nggak apa-apa kita fokus aja ke airnya, gitu kita salam, insya Allah akan sampai ke sana. Dan jangan pernah lupa segala sesuatu itu punya penguasa. Salah satu penguasa air adalah insya Allah gitu. Kanya Nabiullah Khidir alaihissalam, seringlah Fatihah ke beliau. Penguasa air? Itu kan yang Nabi Khidir. Nabi Khidir. Beliaulah penguasa air sejagat raya ini. Okay. Jadi dimanapun kita berada, kita cari air, bisa aliran sungai, gitu. Pegang airnya, assalamualaikum ya
misalnya pakai bahasa air gitu ya, assalamualaikum ya air, atau assalamualaikum ya banyu kan sama, atau assalamualaikum ya cai gitu. Assalamualaikum ya kanjeng Nabi Khidir, Al-Fatihah, baca Fatihah waladolin, insya Allah dimanapun kita. Cuma kalau saat itu ada satu bahasan tempat angker atau ada makhluk yang mungkin jahat, insya Allah Allah akan melindungi, karena kita belajar menghargai alam namanya. Nanti alam pun akan menghargai kita gitu. Jadi larinya apa ya, adab ya, sopan santun, etika dimanapun kita ada kayak gitu. Insya Allah kemanapun kita akan selamat. Kita kenal mereka, mereka kenal kita. Oke. Gitu. Ya, itu yang biasa saya lakukan, mudah-mudahan manfaat. Hal kecil ya yang selama ini kita lupain gitu. Ini non perilmuan ya bacaan. Saya ya sekecil itu aja, karena emang kebetulan saya nggak bisa apa-apa gitu. Bisanya ya belajar itu aja gitu. Ya salam ke air kalau mau minum, kalau mau mandi, kalau ini gitu. Kayak gitu aja gitu. Kayak gitu, Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa jadi gini, dari komen-komen netizen gitu. Awal saya kesini kan saya bercerita tentang pengalaman saya sebagai seorang pemandi jenazah. Banyak hal yang saya ceritakan. Banyak komen gini, saya juga pengurus jenazah tapi nggak ngalamin hal-hal kayak gitu gitu. Terus bergeser, kemarin sempat cerita masalah kejinan, terus sempat cerita masalah santet tuh, video saya yang kemarin itu. Kok kayak dongeng katanya gitu, kok kayak cerita kayak gini gitu. Sebenarnya ini hanya cerita bisa-bisanya Pak Malik sendiri atau emang dialami? Karena biasanya umumnya orang mengalami hal kayak gitu kan hanya sesekali gitu. Kok cerita Pak Malik nih banyak gitu. Bisa sering gitu. Bisa sering gitu. Ini kan jadi aneh juga gitu. Jadi sebelum saya cerita yang tadi udah di-spill itu, jadi sebenarnya gini, dari kecil itu saya punya pengalaman yang kurang enak. Dari video yang udah sering saya ceritakan bahwa bapak saya, kakek saya pernah mengalami kejadian yang berkaitan dengan santet. Terus saya punya adik pernah meninggal waktu kecil karena nggak ada uang untuk berobat. Jangankan untuk berobat ke dokter, berobat ke dukun kampung lah istilahnya, itu saya nggak ada uang, keluarga saya, sampai ada saya meninggal. Di sana saya ngebatin gini, wah kalau satu saat saya gede, saya pengen belajar ilmu pengobatan. Jadi kalau misalnya ada orang punya masalah, saya bisa bantu, pokoknya nggak pakai bayar-bayar dah gitu, waktu itu kayak gitu. Saya punya tekad kecil itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya bertemu dengan satu teman tahun 99, setahun setelah terjadi 98, kerusuhan 98. Awalnya dari obrolan kecil pengen usaha jangkrik, terus saya ngobrol-ngobrol, ternyata teman saya itu punya komunitas sebuah pengajian. Diceritalah masa komunitasnya dan saya ikut di sana. Nah, saya ikut di sana, ternyata pengajian itu lebih mengarah yang namanya ngaji diri gitu. Jadi yang kita cari itu kesalahan kita, yang kita introspeksi gitu ya. Introspeksi, yang kita cari kekurangan kita, yang kita cari kelemahan kita dan segala kekurangan di badan kita. Fokusnya ke sana. Saya ikut pengajian itu, tapi teman saya pesan waktu itu, Malik kalau kamu ikut haji ini, karena waktu itu saya masih kerja jadi OB waktu itu. Malik bakalan berhenti kerja katanya. Dan dengan tegas waktu saya bilang, biarin saya berhenti kerja, yang penting saya ikut ngaji gitu. Dan benar gitu, setahun saya ikut ngaji, saya benar-benar berhenti kerja. Kenapa kok? Ya Sama tuh, Pak? syariatnya sih tempat kerja saya itu ada masalah gitu. Jadi enggak, ya saya berhenti di situ kerja. Nah, saya tetap ikut ngaji. Dalam proses ngaji itu benar kata informasi yang terima bahwa ekonomi kita akan dinolkan. Di situ saya ngalamin banget waktu saya kerja itu, mohon maaf bukan menghina, tapi ini hanya sebuah pengalaman. Saya tuh nggak doyan nasi warteg, mohon maaf banget. Saking saya waktu uang banyak, megang duit. Bos saya baik, pokoknya waktu itu tahun 99 itu gaji saya sebulan itu 300. Tapi kalau hari Jumat sore saya pegang uang 200, saya bilang saya nggak punya uang, anggap nggak punya uang, karena Sabtu Minggu saya harus jalan dan harus punya uang yang lebih gitu. Itu waktu itu, makanya saya sama uang tuh gampang banget gitu. Nah, dari saya nggak doyan nasi warteg sampai saya ngaji begini, saya harus makan nasi aking.
Jauh banget kan jatuhnya kan. Iya, iya, iya. Wah, miskin. Saya jalanin terus sampai akhirnya saya berumah tangga. Di awal rumah tangga saya agak mendingan. Di awal anak kedua sampai saya sering udah buka juga di cerita saya di sini. Saya sempat kelaparan 3 hari 3 malam gak makan. Terus saya sampai makan telur yang udah diremin gitu. Pokoknya istilahnya ekonomi saya benar-benar di nol kan. Tapi terus saya jalan. Nah dari proses itu alhamdulillah saya pelan bisa bantu orang. Ada orang minta tolong segala macam permasalahan lah. Alhamdulillah gitu saya bisa bantu dan permasalahan mereka selesai. Enggak, maksudnya gini Pak, maaf saya potong. Ekonomi dinolkan itu emang kita akan memulainya dari nol itu atau gimana gitu? Bahasa yang saya gampang ya saya jalanin. Saya tuh bisa ngejahit, saya bisa kuli, saya bisa dagang, saya bisa kerja serabutan. Tapi saat itu saya kerja serabutan nggak dapat, artinya saya cari kerjaan nggak dapat, yang ngajak pun nggak ada. Saya ngejahit dimanapun saya ngejahit, tempat ngejahit itu bangkrut. Saya dagang, modalnya habis, dagangannya habis, gitu. Jadi benar-benar nol, nggak ada celah kita untuk usaha, gitu. Maksudnya kita dicoba dulu gitu, dikasih ujian gitu Pak. Oke, bahasa ujian nanti kita bahas ya. Saya nggak berani ngucapin kata ujian. Jadi benar ekonomi kita dibikin nol. Oke. Nah setelah terus saya jalan, benar saya telusurin yang namanya hinaan, cacian, makian. Sempat rumah saya mau dibakar, sempat saya mau diusir dari rumah saya, sempat saya dilapor ke kelurahan sebagai pemimpin penghanya sesat pada waktu itu. Belum kita dibuang situ. Nah, tapi saya terus jalan sampai alhamdulillah Allah berikan pengetahuan sampai akhirnya saya bisa bantu orang. Nah, orang-orang yang saya bantu inilah yang ceritanya saya sampaikan di sini. Bahwa cerita yang saya sampaikan segitu beberapa banyak itu adalah pengalaman pribadi saya dalam rangka saya bantu orang. Gitu, makanya ceritanya banyak. Gitu, termasuk masalah tadi yang santet itu. Itu memang bagian dari orang-orang yang pernah minta tolong ke saya lah kayak gitu. Cuma memang pesan guru saya jangan pernah meminta upah gitu. Makanya saya ya ayo aja gitu. Dikasih ambil, nggak dikasih ya udah gitu. Nah sampai akhirnya saya terdorong di hati saya untuk belajar ngurus jenazah. Gitu. Maka saya minta kepada amil setempat, saya ikut belajar ngurus jenazah. Itu pun proses. Jadi proses secara syariatnya saya belajar secara mandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, bahkan memakamkan. Tapi secara dalam saya dididik itu namanya belajar kalau disiplin ilmu sebelah itu bilangnya antal maut qoblal maut, artinya kita disuruh belajar mati sebelum mati. Gitu. Walaupun di sini ada 2 versi, yaitu pada saat kita belajar mati itu ada ya versi pertama mematikan emosi kita, nafsu buruk kita, sifat jelek kita, kesombongan kita itu dimatikan. Gitu. Tapi ada versi lain yang juga berpendapat bahwa mematikan benar-benar jasad kita gitu, merasakan mati. Dan saya dua-duanya saya alamin. Gitu. Dan saya pernah cerita di sini masalah saya mati itu pernah. Makanya saya merasakan dan saya lihat sendiri badan saya dimandiin, saya dibungkus, saya digotong, saya disolatkan, saya dikubur, saya ngalamin. Gitu. Bahkan mati suri gitu Pak ya? Mungkin bukan mati suri kali ya. Karena saya mengalaminya saat saya ya bahasa umum mungkin lagi duduk malam. Baru duduk saya tertidur. Di situ ngalamin semua sampai saya bangun malam jam 2, ini saya gobes semua. Hati saya kayak ngimpi gitu. Hampir kayak mimpi. Hampir kayak mimpi. Tapi saya sadar bahwa saya di ruangan itu gitu. Gitu waktu itu. Dan itu sudah pernah saya ceritakan di sini gitu. Itu diantara proses saya belajar ngaji di komunitas ini gitu. Semua makanya saya bisa cerita jenazah itu kalau kena air itu perih, kalau kena sakit itu karena saya emang merasakan gitu. Makanya sakit pertama jenazah setelah dimandikan itu pada saat air pertama yang kena diguyur itu, kena mayit itu perihnya luar biasa. Iya, kudu pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan gitu. Makanya saya nggak berani yang namanya mandiin pertama tuh langsung guyur semua, saya nggak berani karena jeritan dia ke kuping tuh luar biasa. Itu makanya saya
fokus ke kepala dulu gitu, agar rasa dingin itu nyerap dulu. Setelah nyerap berapa ini baru gugur semua gitu. Oke. Karena jeritannya itu jelas, karena saya pernah ngerasain kayak gitu. Itu jadi makanya banyak komen gitu yang bilang saya juga ngurus jenazah tapi nggak ngalamin kayak gini-gini, karena mungkin mereka belajarnya hanya luarnya gitu, secara fisik ya, syariatnya aja. Kalau saya keduanya. Jadi saat ngurus jenazah pun saya praktekin dua hal itu gitu. Pernah merasakan sakitnya. Rasa sakitnya gitu. Makanya saya jadi bisa ngalamin keduanya. Kayak gitu. Nah, kemarin terakhir video tuh saya ngomong masalah santet gitu ya. Itu memang hal yang saya alami. Saya pernah disantet juga. Saya mengalami, makanya karena saya itu disantet rasanya nggak enak, sakit, maka pada saat orang terkena itu, ya kan saya tahu sakit, maka saya harus bantu gitu. Terdorong harus bantu. Nah, termasuk cerita hari ini berkaitan dengan permasalahan rumah tangga, ya saya ngalamin itu gitu. Nah, itu dia cerita dari Pak Malik. Semoga cerita ini bermanfaat buat kita semua. Gue Arul dari Jelajah Malam. Pak Malik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.